Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, yang bisa jadi akan menjadi kesempatan terakhir atau sebelum terakhir pertemuan kita di semester genap kelas 11, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian tentang fi'il rubai. Fi'il rubai, kemarin kan kita udah selesai bab tentang fi'il sulasi mujarrad, lalu fi'il sulasi al-mazid biharfin yang berharfaini, lalu bithalathati ahruf, dan sekarang kita akan menuju ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang fi'il rubai. Al-fi'il ar-rubai Al-fi'lu ar-rubai. Nah, sama seperti fi'il sulasi yang kemarin ada fi'il mujarrad dan fi'il mazidnya. Yang mujarrad itu yang asli, sementara yang mazid itu yang ketambahan dengan huruf-huruf tertentu. Fi'il rubai juga begitu, dia juga memiliki dua macam fi'il rubai. Yang pertama adalah al-mujarrad dan yang kedua ada al-mazid. Oke. Akan tetapi fi'il rubai ini mazidnya hanya dua. Yang pertama al-mazid biharfin, yang kedua hanya al-mazid biharfaini. Nah, sekarang kita belajar tentang wazannya dulu, tentang fi'il mujarrad. Yang pertama fi'il mujarrad dulu kita pelajari ya. Fi'il mujarrad dari fi'il rubai itu hanya ada satu wazan, yaitu fa'lala. Oke. Hanya ada satu, yaitu fa'lala. Yang caranya kita mengubah dari yang tadinya fi'il madhi, seluruh wazan yang saya ucapkan yang awal-awal itu pasti adalah fi'il madhi atau dalam bentuk lampaunya dulu. Sekarang caranya kita mengubahnya untuk menjadi fi'il mudhari', seperti biasa kita menambahkannya dengan huruf mudhara'ah. Ya, lalu tulis sisa dari huruf-huruf ini, ya, lalu fa, ain, lam, dan lam. Fa-nya, ya-nya kita kasih dhammah. Ini dhammah ya, by the way. Yu, fa, masih sama. Nah, seperti yang kemarin juga, yang berubah adalah lam di sini, yang tadinya fathah jadi kasroh, yang lam yang terakhir, yang tadinya fathah menjadi dhammah. Yufa'lilu. Ini menunjukkan bahwa fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi. Mabni itu kayak gimana? Mabni itu kita lihat harokat belakangnya di sini. Mabniun 'alal fathi, mabni itu artinya tetap, dia tidak bisa berubah. Mabniun 'alal fathi berarti dia tidak bisa berubah dari fathah. Jadi selamanya dia fathah. Akan tetapi fi'il mudhari' itu fi'il mudhari' yang tadinya itu fi'il madhinya itu dia mabniun 'alal fathi, akan tetapi fi'il mudhari' itu dia mu'rab. Mu'rab adalah kebalikan dari mabni. Yang kalau misalnya tadi itu mabni artinya tetap atau tidak berubah, maka kita bisa tahu kalau mu'rab itu dia bisa berubah. Dari mana kita tahu kalau dia itu mu'rab? Nah,
kemarin di pelajaran kita yang udah lalu, itu kan kita belajar tentang awamilun nawasib. Ya kan? Masih ada yang inget kan? Awamilun nawasib itu hanya memasuki fiil mudhari'. Dia tidak masuk ke fiil madhi, ya bisa masuk, tetapi dia tidak menjadi awamilun nawasib yang merubah dari bentuk ininya. Dia tidak merubah fathah yang ada di sini karena fiil madhi itu sudah mabniun alal fathi. Gitu kan? Sementara kalau fiil mudhari' itu dia mu'rab karena jika dia kemasukan awamilun nawasib, kemarin kan kita belajar awamilun nawasib itu ada an, ya kan? Awamilun nawasib itu ada an. Yang kita kemarin pelajari kan ada an, lalu ada lan, lalu ada li. Oke. Nah, 3 ini termasuk awamilun nawasib yang apabila terletak sebelumnya fiil mudhari', maka fiil mudhari' yang ada di sini jadi nasab. Dan nasab itu ditandai dengan harokat fathah kalau dia mufrad gitu. Nah, oke, kita lanjut dari penjelasan yang ada di sini ya. Yang tadinya fa'lala menjadi yufa'lilu, yang tadinya mabdi menjadi mu'rab. Ini berlaku untuk semuanya. Semua fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Semua fi'il mudhari' itu mu'rab. Artinya dia bisa berubah. Yang tadinya mungkin dhammah gitu kan. Kalau dhammah itu kan identik dengan misalnya rofa gitu kan. Kalau dhammah itu menandakan kalau dia rofa. Kemudian kalau misalnya dia kemasukan awamilun nawasib ini, maka dia jadi fathah. I'rabnya jadi nasab gitu aja. Nah, selanjutnya ini cuman ada satu kan wazannya. Kalau untuk yang fi'il rubai mujarrad itu cuma ada fa'lala, yufa'lilu dengan masdarnya fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan. Oke. Atau fa'lalatun. Kenapa fa'lalatan? Kenapa fa'lalatun? Fa'lalatan kita lihat masdar ini di Al-Amthilah At-Tasrifiyah yang bukunya kuning itu yang tipis, yang tentang tasrifan atau derivasi fiil-fiil. Itu kan kita fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan. Padahal fa'lalatan di sini tidak selamanya fa'lalatan. Kalau misalnya dia nasab menjadi maf'ul bih misalnya, dia akan ini punya harokat fathah. Dan kenapa tanwin? Karena dia tidak kemasukan al itu kan tanda kalau dia tuh ma'rifah. Nah, kalau misalnya nakiroh dia menerima tanwin, dan di sini tidak selamanya dia fa'lalatan, tidak mabni alal fathi, akan tetapi dia bisa berubah menjadi mungkin fa'lalatun atau mungkin menjadi fa'lalatin, tergantung dia nanti masuk ke kalimat sebagai apa gitu kan. Dia bisa berubah dari fa'lalatun ke fa'lalatin, tergantung di mana dia bertempat di dalam suatu kalimat. Oke. Nah, selanjutnya setelah fi'il rubai al-mujarrad, saya akan mencoba untuk
ya menjelaskan lah sedikit ya tentang fi'il rubai al-mazid. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama, al-fi'lu ar-rubai al-mazid biharfin. Oke. Yang hanya kemasukan satu huruf. Sama seperti fi'il rubai al-mujarrad, fi'il rubai al-mazid biharfin hanya memiliki satu wazan, yaitu tafa'lala. Yang tadinya fa'lala, kemudian sekarang kemasukan satu huruf lagi tambahannya menjadi tafa'lala. Kita tulis di sini aja dengan font warna biru. Oke. Tafa'lala. Nah, mana tambahannya nih? Kemarin kan kita udah belajar toh tentang tambahan-tambahannya. Kalau yang mujarotnya fa'lala, huruf ini. Berarti mujarotnya hurufnya ada fa, ain, lam, lam. Fa, ain, lam, lam. Oke. Itu mujarotnya atau huruf aslinya. Di sini kita cari dulu mana nih huruf aslinya. Huruf aslinya kan tadi fa, ain, lam, lam. Oke, kita cari yang mana tuh? Fa 1, ain 2, lam yang pertama 3, lam yang lam yang kedua jadi huruf ke-4. Oke, tadi saya lupa nggak sih jelasin kalau fa'lala, kalau fi'il rubai itu adalah fi'il yang terbentuk dari 4 huruf. Nah, fi'il rubai itu adalah fi'il yang terbentuk dari 4 huruf. Oke, kita tulis di sini ya. Terbentuk dari 4 huruf. Nggak seperti kata-kata di bahasa Indonesia ya, nggak seperti itu. Kata kerja di bahasa Indonesia kan kita cuek aja tuh berapa hurufnya gitu kan. Tapi kalau di bahasa Arab nih agak rumit ya kan, kayak berapa fiil atau berapa huruf yang ada di sebuah fiil tuh kita hitung tuh. Ini untuk memudahkan bagaimana caranya kita mengubah yang tadinya bentuk dari masa lampau ke bentuk mudhari atau bentuk masa saat ini dan yang akan datang gitu. Kan kita perlu yang seperti itu. Sama seperti bahasa Inggris kan, bagaimana caranya kita bentuk dan tadinya verb 1 menjadi verb 2, verb 3, ya kan? Kayak gitulah. Intinya ini untuk memudahkan bagaimana caranya kita mengubah yang tadinya fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Oke. Dan di sini ada tafa'lala. Tafa'lala itu pasti masih madhi karena dia mabniun 'alal fathi. Mabniun. Tetap seperti itu, tidak berubah. Mau dia kemasukan anlan li, mau dia seperti apapun, dia tetap fathah. Nah, lalu kita akan mengubah yang tadinya fi'il madhi ini tafa'lala menjadi fi'il mudhari'. Oke, gimana? Ada yang ingat bagaimana caranya kita mengubah yang tadinya fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'? Pastinya yang pertama harus kita masukkan huruf mudhara'ah dulu. Oke. Ya, Oke, yang pertama huruf mudhara'ahnya ya. Ada kan huruf mudhara'ah itu ada 4 huruf mudhara'ah. Oke, saya tulis di sini ya biar kalian nggak lupa mulu. Apa tuh huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah itu ada hamzah, lalu ada nun,
ada ya, ada ta. Nah, huruf mudhari'ah ada 4 macam ya kan, hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah ini apabila ada fiil kayak gini tuh, ada fiil mudhari'. Nah, huruf mudhari'ah itu adalah huruf yang mendahului atau menandai juga huruf atau fiil mudhari'. Jadi ada satu fiil yang ternyata di depannya ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta, ternyata kemasukan itu, maka dia termasuk fiil mudhari'. Kecuali kalau misalnya dia memang ada di fiil tersebut ya kan. Makanya kita harus tahu gimana tuh bentuknya fiil mudhari' ya kan, biar bisa membedakan yang mana tuh hamzahnya memang berada di fiil aslinya, bukan huruf mudhari'ahnya gitu kan. Oke. Huruf mudhari'ah ada 4 ini. Hamzah itu memuat atau biasanya dipakai oleh dhamir. Oke, di sini masih ada yang ingat dhamir nggak tuh? Dhamir itu kayak ana, anti, anta, nahnu, hum, huwa, hiya, seperti itu namanya adalah dhamir atau kata ganti. Hamzah di sini memuat kata ganti ana atau dhamir ana. Pakai warna ini deh, hijau ya kan, ana. Oke, sementara nahnu membawa atau memuat dhamir kata ganti nun, nahnu. Ya ini biasanya memuat atau membawa makna kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu biasanya yang dia laki-laki, dia perempuan, kayak huwa, huma, huma, hum. Kecuali hiya ya. Kalau hiya itu pakai ta karena dia perempuan. Jadi ya itu untuk kata ganti orang ketiga laki-laki dan kata ganti orang ketiga perempuan yang jamak. Apa tuh kata ganti perempuan yang jamak? Hunna. Nah, kalau ta itu untuk kata ganti orang kedua yang perempuan, misalnya anti, dan kata ganti orang kedua perempuan dan laki-laki, anta, anti itu pakai ta, kayak anta, anti. Dan kata ganti orang ketiga tunggal, hiya. Dan kata ganti orang kedua lah intinya, pokoknya kayak anta, antuma, antum itu pakai ta dengan tambahan di belakangnya. Oke, ini kayak tasrif istilahi, kita akan pelajari nanti mungkin. Oke, ini adalah huruf mudhari'ah yang kalian harus ketahui. Ada 4, yaitu ada hamzah, nun dengan nahnu, ya dengan huwa, huma, hum, dan hunna. Lalu ada ta dengan anta, anti, lalu hiya, dan antuma, antum, itu antunna. Itu semuanya menggunakan huruf mudhari'ah ini. 4 ini kan ya. Nah, kembali ke sini. Kita akan mengubah yang tadinya fi'il madhi tafa'lala menjadi fi'il mudhari'. Pertamanya kita akan bikin dulu ya-nya. Ya, ta, fa, sampai ain itu masih sama. Tafa'lala, ya tafa'. Dan kalau yang tadi itu fa'lala yufa'lilu, dengan lam yang pertama ini yang tadinya fathah menjadi kasrah. Sekarang lam yang pertama, yang lam yang di sini itu yang tadinya fathah tetap fathah. Ya tafa'la hanya mengubah lam yang terakhir aja, yang tadinya fathah jadi dhammah karena dia mu'rab. Dia bisa berubah. Oke.
Oke. Ada tafa'lala dan yatafa'lalu. Hanya ada satu wazan untuk fi'il rubai al-mazid bi harfin. Nah, lanjut kita akan membahas yang ar-rubai al-mazid bi harfaini. Kedua, itu ada al-fi'l al-mazid bi harfaini yang ketambahan 2 huruf itu ada 2 wazan. Ada 2 wazan dari fi'il rubai al-mazid bi harfaini, yaitu yang pertama ada if'anlala if'anlala dan if'alalla. Oke. Ada 2 wazan di sini. Teman dari if'anlala dan if'alalla. Fi'il rubai itu kan tadinya ada 4 huruf kan. Fi'il rubai mujarradnya itu ada fa, ain, lam dan lam. Oke. Di sini kita pecah dulu ya. Dari mana dia ada al-mazid bi harfaini itu mana aja tambahannya. Dari if'anlala, if'anlala, lam yang belakang tidak ada tasydidnya. If'anlala itu terdiri dari terdiri dari alif, kayak biru aja deh. Oke. Dari alif 1, lalu fa, lalu ada ain, lalu ada nun, lalu ada lam. Nah, di sini mujarradnya atau aslinya itu kan fa, ain, lam. Mujarradnya itu atau berasal dari fa, ain, lam dan lam. Sementara selain dari huruf ini, fa, ain, lam dan lam, berarti dia adalah ziyadahnya atau tambahannya. Berarti tambahannya di sini ada alif dan nun. Tambahnya di sini di harfa ini dengan 2 huruf yaitu alif dan nun. Sementara yang bawah if'alalla tambahannya, oke kita pecah dulu ya. Pertamanya ada alif, lalu ada fa, lalu ada ain, lalu ada lam. Karena lam yang terakhir ini ada tasydidnya, berarti dianggap 2 atau double. Jadi ada 2 lam di belakang sini. Ada 3, sorry. Nah, yang tadinya yang mujarradnya atau yang aslinya itu ada fa, ain, lam ya kan? Lam atau lam yang mana aja. Oke. Belakang mungkin. Nah, berarti tambahannya atau ziyadahnya itu adalah alif dan lam. Kalau yang atas tadi tafa'lala ya kan? Kita cari dulu tambahannya, atau kalau misalnya kita pecah-pecah itu jadi ta, ada fa, ada ain, ada lam dan lam. Mujarradnya jangan lupa ada fa, ain, lam dan lam. Berarti selain itu adalah ziyadah atau tambahannya. Jadi ziyadahnya adalah ta. Oke. Diingat-ingat ya, tambahan atau ziyadahnya itu selain huruf
mujarrad atau huruf asli yang terdapat di rubai mujarrad. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mengubah yang tadinya tuh fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'? Yang pertama if'al lala. Pertamanya tetap kita kasih dulu huruf mudhara'ah, terserah mau hamzah, mau ya, mau nun, mau ta. Kita pakai ya-nya dulu aja yang default. Ya. Nah, kenapa kita mengubah yang tadinya alif menjadi ya? Oke, memang caranya untuk mengubah yang tadinya tuh fi'il madhinya itu dari yang diawali oleh alif itu langsung mengubah alifnya menjadi huruf mudhara'ahnya saja. Jadi kita nggak usah ya if'an lala karena berat diucapkan, jadinya yaf'an lala, yaf'an lilu gitu aja langsung, ya kan? Jadi lamnya yang tadinya fathah kita ubah jadi kasroh. Lam yang terakhir ya mabniun ala fathi kita jadikan dia mu'rab atau jadikan dia mudhari' dengan cara mengubah lam yang fathah yang belakang ini jadi dhammah. Yaf'an lilu. Sama yang kedua nih sama dengan yang tadi yang pertama. Kita tulis dulu hurufnya. Nah, dengan yang tadinya fathah di sini kita ubah jadi kasroh. Yang tadinya fathah kita ubah jadi dhammah. Tadi yaf'an lilu. Yaf'alilu. Oke. Lalu selanjutnya apa ya yang akan kita bahas lagi? Mungkin ini cara-caranya kita mengubah ya kan, cara-caranya kita menjadikan yang tadinya fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Mungkin selanjutnya saya akan menambahkan penjelasan sedikit tentang masdar. Kita bahas sedikit tentang masdar. Apa itu masdar? Al-masdaru. Masdar adalah bentuk kata benda yang yang dibentuk dari suatu fi'il. Jadi fi'il tersebut bisa diderivasikan yang tadinya fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', lalu menjadi masdar, lalu menjadi masdar mim yang masdarnya tuh ada huruf mimnya, lalu ada dzaraf makan mungkin dari fi'il tersebut, lalu ada isim fa'il juga dari fi'il tersebut. Jadi satu fi'il itu tidak hanya memuat kata kerja saja, tetapi kata kerja yang tadinya fi'il, oke kita gini aja ya, fi'il itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kita padankan dengan kata kerja ya kan. Nah, dari kata kerjanya bahasa Arab atau fi'il itu bisa kita cari mana tuh kata bendanya gitu-gitu tuh bisa. Jadi dari yang tadinya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala fi'il madhi, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu itu fi'il mudhari', dia bisa menjadi masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan. Jadi yang tadinya fa'ala atau dengan 6 wazannya itu ya kan, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala itu yaf'alu, kita
kita kasih satu contoh aja kali ya. Semuanya masdar dari 6 wazannya itu sama. Fa'ala, yaf'alu. Masdarnya tetap fa'lan. Nah, ini sama seperti yang saya bilang tadi bahwa fa'lan di sini tidak selalu fa'lan, tidak selalu fathah, karena dia bisa berubah dimanapun tempatnya di suatu kalimat. Fa'lan, sebuah kata benda ya, dia bisa menjadi fathah di dalam satu kalimat apabila dia menjadi maf'ul bih atau maf'ul fih, atau intinya dia jadi maf'ul gitu atau hal gitu kan ya, dia bisa menjadi fathah, bisa berubah menjadi fathah. Tapi asalnya atau misalnya dia berdiri sendiri tanpa ada suatu apapun yang menjadikan dia mu'rab atau berubah, yang menjadikan dia berubah, yang kan tadi kalau misalnya dia tuh jadi maf'ul bih kan fathah. Nah, kalau misalnya nggak ada sesuatu yang bisa menjadikan dia maf'ul bih atau menjadikan dia dari isim majrur, maka dia bentuk rofa'nya itu fa'lun. Kalau dia berdiri sendiri tanpa ada apapun, fa'lun. Dan kalau misalnya dia kemasukan al, karena dia ini kan kata benda ya kan, bukan fi'il atau masdar, dia bisa kemasukan al, dia tidak menerima tanwin. Al-fa'lu, al-fa'la, al-fi'li, ya kan? Tergantung di mana dia ditempatkan gitu. Oke, kita kasih satu contoh mungkin dari apa ya? Melihat mungkin ya, nadhara. Nadhara yanzuru. Nadhara yanzuru dilihat dari fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu ya kan. Nadhara yanzuru itu dari fa'ala yaf'ulu. Semuanya masdarnya fa'lan. Jadi yang tadinya nadhara yanzuru menjadi nadhron. Oke, gini. Misalnya tuh yang kalau misalnya ini dimasukin ke satu kalimat tuh gini kayaknya. Nadhara, siapa ya? Nadhara asyurti, nadhara asyurtiyu as-sariqo misalnya. As-sariqo nadharal asadi. Oke. Syurti, polisi ya kan. Kita kasih artinya di bawah. Syurti artinya polisi. Nadhara melihat. Nah, gini caranya kita mengartikan ya kan, kayak menyusun kata-katanya tuh gimana. Kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Arab itu kan ada dua macam kalimat. Yang pertama ada al-jumlah al-fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Nah, yang sekarang ini saya menulisnya dengan jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il
fiilnya ada nadhara, artinya melihat. Syurti, as-sariqo, pencuri. Nadharal asadi. Nah, nadharal asadi, nadharonya ini dibentuk dari fiil madhinya. Begitu juga yang tadinya fa'ala yaf'alu fa'lan ini. Fa'lan dibentuk dari fiil madhinya dengan mensukunkan ain fiilnya, fa'lan. Nadhara juga begitu, dengan mensukunkan ain fiilnya nadhara, yaitu dha. Dha-nya kita kasih sukun, nadhara. Nadharal asadi, dengan penglihatan. Nadhara itu kan kalau yang tadinya melihat, jadi dia dibikin kayak jadi kata benda atau mengubahnya jadi noun, yang tadinya verb menjadi noun, itu kan jadi penglihatan atau tatapan. Kalau kita mau terjemahkan dia secara bebas itu kan, kalau dari melihat itu bisa jadi menatap, ya kan, menatap. Yang tadinya menatap, yang tadinya melihat, jadi penglihatan atau tatapan. Asadi, ada yang tahu tuh apa asadi? Al-asad bimakna singa. Jadi kalau misalnya ini kita jadikan satu kalimat dalam bahasa Indonesia, artinya adalah polisi itu menatap sang pencuri dengan tatapan singa. Gitu. Jadi nadhara di sini bisa menjadi maf'ul li ajlih, atau ya bagaimana dia yang menegaskan. Oke. Kita pakai kata-kata menegaskan ya. Nadhara di sini, masdar ini menegaskan fiil yang dilakukan oleh asyurti kepada as-sariq, atau memberikan suatu keterangan bagaimana caranya si polisi ini melihat pencurinya. Si polisi melihat si pencurinya, oke, dengan tatapan singa. Ini contoh fungsi dari masdar, ya kan, kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam satu kalimat. Oke. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita tentang fi'il al-mazid, ya kan, fi'il rubai. Yang tadinya fi'il mujarrad itu ada fa'lala dengan fi'il mudhari'nya yufa'lilu. Lalu ada al-fi'il ar-rubai al-mazid biharfin dengan tafa'lalanya. Lalu fi'il mudhari'nya ada yatafa'lalu. Kemudian dengan fi'il rubai al-mazid biharfainnya ada if'alala, lalu ada if'alalla. Seperti ini. Oke, mungkin contoh ininya kali ya, fi'il lainnya ya, dari selain dari wazannya ya. Fa'lala itu ada contohnya tarjama. Tarjama ini dari wazan fa'lala. Tarjamanya bukan tafa'lala ya, tapi tarjamanya tuh taknya ini adalah mujarrad atau aslinya, huruf asli yang dari wazan fa'lala ini. Tarjama, bukan tak tambahan atau tak ziyadah dari fi'il rubai al-mazid biharfin, bukan. Mungkin kalau kalian ada yang punya fi'il al-amthilah tasrifnya, bisa dicek mungkin di sana tuh banyak sekali contoh-contohnya dari tafa'lala ya tafa'lalu. Salah satu yang saya ingat ada tadahroja ya tadahroju. Dahroja, ya kan? Dahroja.
Tadahroja. Oh, bisa digabung deng. Tadahroja. Ya tadahroju. Oke, ini pun juga yang tadinya tuh terbentuk dari fiil mujarotnya. Dari dahroja menjadi yudahriju. Oke, penjelasan selanjutnya silakan dicek dulu ya di al-amthila at-tasrifiyah, mungkin if'alala dan if'alalla. Yang penting kita udah tahu bagaimana caranya membentuk yang dari menjadi fi'il mudhari. Oke. Terima kasih saya ucapkan dari saya, dan semoga selalu semangat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa stay home, stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.